Ada pertanyaan dari beberapa teman-teman ya, subscriber channel Bang Gopil Official, mengatakan kenapa setiap pengajuan pinjaman online saya selalu ditolak Bang, padahal nggak pernah minjam ya, apalagi melakukan pengajuan pinjaman online di mana-mana gitu. Namun pada saat melakukan pengajuan pinjaman online, pertama kali itu ditolak. Kenapa Bang? Yuk tonton video ini sampai selesai, saya bantu kalian agar di ACC pada saat melakukan pengajuan pinjaman online. Yo, welcome again to my channel Bang Gopil Official. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang kembali hadir ya, meramaikan konten saya kali ini, dan tentunya telah memberikan dukungan, support, dan memberikan subscribe dan menyalakan loncengnya yang terus menanti-nanti konten terbaik dari channel Bang Gopil Official. Amin ya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya doakan selalu diberi rezeki dan dilancarkan aktivitasnya, dan kesehatannya diberi kelancaran juga gitu ya. Amin. Oke. Nah, sesuai dengan judul video ini gitu ya. Ini menarik juga kita bahas di sini ya, di video saya kali ini gitu ya. Nah, sebenarnya sih saya sudah banyak sekali memberikan beberapa tutorial ya, bagaimana agar bisa menjebol pinjaman online gitu ya, baik legal maupun ilegal sebenarnya gitu ya. Namun di sini rupanya gitu ya, banyak sekali beberapa subscriber channel Bang Gopil Official yang masih belum paham gitu ya, bagaimana sebenarnya gitu ya agar bisa lulus ataupun setidaknya bisa di ACC pada saat pengajuan pinjaman online. Karena ya, seperti kita ketahui ya, pengajuan pinjaman online merupakan terobosan teknologi ya di bidang fintech gitu ya, untuk teman-teman yang mungkin tidak ingin melakukan pinjaman dengan cara yang ribet ya, seperti pengajuan pinjaman di bank gitu ya. Dan itu kan tentu kalau di bank kan tentu kita akan banyak sekali hal-hal yang harus kita ikuti gitu ya, dan itu memang kadang-kadang bisa membuat ribet gitu ya, dan memakan waktu ya. Dan kalau kita tidak benar-benar ya dalam proses pengajuan pinjaman di bank tersebut gitu ya, di bank ya, baik di bank negeri, bank swasta, tentu pengajuan kita akan ditolak kalau data-data kita sebenarnya tidak lengkap. Namun juga tidak jauh berbeda sebenarnya ya, pengajuan pinjaman online pengajuan pinjaman secara online melalui aplikasi penyedia jasa pinjaman ya, pinjaman online dengan bank. Cuman bedanya kalau di pinjaman online kalian tidak langsung bertatap muka gitu kan. Kalian hanya bisa melakukan pengajuan melalui smartphone kalian gitu. Dan juga tidak lama ya, kadang-kadang bisa 3 menit, kadang-kadang cepat ya. Kalaupun lama itu bisa 1 kali 24 jam juga kadang-kadang gitu ya. Nah, namun di sini saya akan memberikan solusi kepada kalian yang selalu gagal gitu ya, selalu gagal pada saat proses pengajuan pinjaman online gitu ya. Dan pastikan kalian tetap berada di channel ini ya, dan jangan kemana-mana agar kalian bisa lebih paham lagi gitu ya, bagaimana sebenarnya agar bisa di ACC di aplikasi pinjaman online pada saat kalian melakukan pengajuan pinjaman gitu ya. Nah, langkah pertama yang harus kalian ikuti ya, dan kalian penuhi ya. Yang pertama, pastikan seluruh persyaratan dan data pribadi yang diminta itu terpenuhi guys gitu ya. Karena tak harus melalui proses wawancara dan survei lah selayaknya pinjaman konvensional, penyedia pinjaman online hanya bisa menyeleksi calon nasabahnya melalui kelengkapan syarat dan data pribadi yang dilampirkan guys gitu ya. Karena itu jika ada satu saja syarat atau informasi pribadi yang tidak dipenuhi maupun terlihat mencurigakan, pihak pinjaman online tidak akan mengambil risiko dan memutuskan untuk melakukan penolakan. Beberapa hal yang perlu dicermati saat melampirkan data diri adalah kesesuaian dengan KTP atau KK guys gitu ya. Foto selfie dengan membawa KTP terlihat jelas, dan kecocokan nama di KTP dengan rekening tujuan pengiriman dana pinjaman. Tidak hanya itu guys gitu ya, pastikan pula nomor kontak yang diberikan aktif dan bisa dihubungi, dan karena pihak peminjam online seringkali melakukan verifikasi melalui panggilan telepon pada nomor tersebut ya. Nah, jadi ini langkah awal gitu ya buat teman-teman ya, untuk bisa di ACC di aplikasi pinjaman online. Pastikan hal ini dulu gitu ya. Nomor kontak daruratnya diusahakan nomor kontak yang real gitu, yang aktif gitu ya. Kan kalau untuk di pinjol legal itu kan dibutuhkan cuma 3 ya, kadang ada 2 gitu. Yang penting nomor itu aktif dan selalu berkomunikasi dengan kalian setidaknya begitu ya.
Yang kedua yang tak kalah penting adalah ajukan pinjaman online sesuai limit yang diberikan. Nah, ini menarik ya guys ya. Kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang kita di awal ya yang melakukan pengajuan pinjaman online ya, itu kadang-kadang mungkin karena kita pengguna baru gitu ya, kita akan diberikan limit yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya. Mungkin kalian melihat teman kalian atau siapa gitu ya melakukan pengajuan pinjaman limitnya udah gede gitu ya. Namun kalian ingin limit yang lebih gede lagi gitu ya. Nah, pastinya kalau itu yang kalian lakukan tentunya pengajuan pinjaman kalian akan ditolak karena tidak sesuai dengan limit yang diberikan kepada kalian. Misalkan kalian mendapatkan limit 500.000 gitu ya. Namun kalian ingin mengajukan lebih besar lagi 2 juta rupiah, otomatis pengajuan kalian akan ditolak. Jadi sesuaikan dengan limit yang diberikan pada saat kalian melakukan pengajuan pinjaman online tentunya. Nah, langkah selanjutnya adalah cek riwayat kredit dan adakah pinjaman yang macet guys gitu ya. Catatan riwayat pinjaman atau skor kredit yang dimiliki oleh seseorang umumnya akan terdata secara nasional pada Bank Indonesia melalui sistem yang disebut dengan Slik OJK gitu ya. Pada sistem tersebut, pihak pinjaman online mampu mengetahui apakah seseorang pernah mengajukan pinjaman pada lembaga keuangan lain, baik konvensional maupun berbasis digital. Selain itu juga, jika ada tanggungan ya cicilan yang macet atau tertunggak, data tersebut juga bisa dilihat melalui Slik OJK. Apabila Anda memiliki riwayat kredit yang buruk akibat kredit macet, sudah pasti pihak pinjaman online akan mengetahuinya. Jika benar demikian, maka pengajuan pinjaman yang dilakukan tidak akan disetujui karena risiko yang sama bisa terjadi kembali. Langkah selanjutnya adalah berikan akses pada aplikasi pinjaman online. Nah, ini penting banget ya guys. Ketika baru pertama kali menggunakan aplikasi pinjaman online gitu ya, Anda akan diminta memberikan izin akses terhadap beberapa fitur smartphone yang kalian miliki. Misalkan ya, jika menganut pada aturan dari OJK gitu ya, fitur smartphone yang boleh diakses oleh aplikasi pinjaman online yang resmi hanyalah mikrofon, kamera, dan lokasi tentunya guys gitu ya. Tentunya gunakan memastikan pengajuan pinjaman online kalian diterima, Anda harus memberikan izin terhadap ketiga fitur smartphone yang saya sebutkan tadi. Jadi pada saat nanti kalian diminta untuk izin ya kalian disetujui aja semuanya, jangan ada yang ditolak guys, untuk agar proses pengajuan pinjaman kalian agar bisa lebih lancar gitu ya, tidak akan mengalami kendala nantinya pada saat proses pengiriman data-data kalian gitu. Nah, ini yang terakhir yang penting kalian ketahui ya, itu ketahui kondisi keuangan dan kemampuan bayar guys. Tentu setiap orang memiliki kondisi keuangan yang berbeda ya, berbeda-beda, yang perlu disesuaikan dengan nominal pinjaman yang nantinya akan diajukan. Idealnya beban cicilan yang boleh dimiliki oleh seseorang adalah 30% dari penghasilan per bulannya. Lebih dari rasio tersebut, risiko mengalami gagal bayar atau kredit macet rentan terjadi. Jika hal tersebut diketahui oleh pihak pemberi pinjaman, peluang pengajuan pinjaman dikabulkan sudah pasti sangat kecil. Oleh karena itu, sebelum mengajukan pinjaman online, ketahui dulu kondisi keuangan kalian dan kemampuan bayar agar mengetahui berapa besar nominal cicilan yang sanggup dilunasi setiap bulan. Jadi 30% itu wajib ya guys ya, dari gaji kalian per bulan kalian ukur gitu. Berapa? 30% dari gaji kalian per bulan gitu ya, sebelum kalian melanjutkan pengajuan. Tentunya ketika ditolak ada aspek-aspek yang diperhatikan oleh perusahaan pinjol ya. Nah, mungkin ini salah satunya gitu, melihat gaji kalian yang mungkin tidak sesuai dari harapan mereka. Setelah melihat beberapa hal-hal ini ya, saya pastikan kalian mungkin memahami kenapa pengajuan pinjaman kalian selalu ditolak. Jadi kalian tidak perlu bertanya lagi kepada saya gitu ya, tentu jawabannya telah saya berikan gitu ya. Dan kalian bisa mereka-reka dan meraba-raba gitu ya. Kenapa pengajuan pinjaman saya ditolak? Nah, ternyata ini gitu ya, sesuai dengan beberapa hal yang saya sampaikan tadi gitu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.